Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rania Marani dari SGD 4, modul reproduksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang organa genitalia feminina sebagai materi dari PTALBM 1 anatomi saya. Untuk yang pertama, organa genitalia feminina terbagi menjadi dua berdasarkan dari letaknya, yaitu organa genitalia feminina interna dan organa genitalia feminina eksterna. Untuk organa genitalia feminina eksterna, dia ini ada tiga, yaitu ada vulva atau pudendum femininum, kemudian ada klitoris, dan ada uretra. Untuk yang pertama, vulva atau pudendum femininum, dia terdiri dari mons pubis, kemudian ada labia mayor, labia minor, kemudian vestibulum vagina, kemudian ostium vagina, glandula vestibularis mayor, glandula vestibularis minor, dan juga ada bulbus vestibuli. Kemudian untuk organa genitalia feminina interna itu dia terdiri dari itu ada ovarium, tuba uterina atau salving, kemudian uterus dan vagina. Untuk gambar dari organa genitalia feminina interna itu untuk yang pertama itu ada ovarium, kemudian tuba uterina, uteri atau uterus, dan kemudian ada vagina. Setelah itu di sini saya untuk PTA kali ini LBM 1 anatomi, saya akan menjelaskan tentang ovarium dan tuba uterina atau salping. Untuk yang pertama, ovarium terlebih dahulu. Jadi ovarium ini dia berfungsi sebagai alat reproduksi yang nantinya setelah dewasa akan menghasilkan ovum. Kemudian sebagai kelenjar endokrin yang mengeluarkan hormon, yaitu ada estrogen, progesteron, dan relaksin. Kemudian untuk letaknya sendiri, dia terletak di fossa ovarica, dinding lateral pelvis, dan di dorsal dari ligamentum latum. Ini untuk ligamentum latum. Kemudian untuk batas fossa di sebelah dorsalnya itu ada ureter dan arteri hipogastrika. Dan di sebelah ventralnya itu ada arteri umbilicalis, ligamentum umbilical lateral. Kemudian untuk tingginya dia setinggi dari sias dan sedikit di sebelah lateral linea lateralis. Untuk morfologinya dia terdiri dari 2 fasies, 2 margo, dan 2 ekstremitas. Untuk fasies sendiri itu ada fasies medialis, ovarium fasies medialis, kemudian ada fasies lateralis. Untuk fasies lateralis di sini tidak terlihat. Kemudian ada 2 margo, yaitu ada margo mesovaricus atau margo anterior. Kemudian ada margo libera atau margo posterior. Setelah itu 2 ekstremitas, yaitu ada ekstremitas tubaria, kemudian ada ekstremitas uterina atau inferior. Kemudian untuk fasies medialis ini sendiri, dia sebagian besar diliputi oleh tuba uterin dan pada beberapa tempat menghadap ke lengkung-lengkung ileum. Kemudian yang kedua ada fasies lateralis, di gambar tidak tertera, yang dia ini bersandar pada peritoneum yang menutupi fossa ovalis.
peritoneum ini dia dipisahkan oleh jaringan ikat ekstraperitoneal dari arteri atau vena obturatoris dan nervus obturatoris. Kemudian yang ketiga ada margo mesovaricus. Margo mesovaricus ini dia dilekati oleh mesovarium. Ini mesovarium. Dilekati oleh mesovarium dan margo ini dia menghadap ke arteri umbilikalis. Kemudian ada margo liber atau margo posterior. Ya, atau margo posterior, dia ini sebagian ditempati oleh tuba uterina dan sebagian dilekati oleh ligamentum suspensorium ovari. Ini untuk ligamentum suspensorium ovari. Kemudian ada ekstremitas uterin. Ekstremitas uterin yaitu di sini. Ekstremitas uterin ini dia dilekati oleh ligamentum ovari propium. Ini ekstremitas ovari, ekstremitas uterin atau ekstremitas inferior yang dia dilekati oleh ligamentum ovari propium. Ini untuk ligamentumnya. Kemudian untuk penggantung dari ovarium yaitu ada mesovarium, ligamentum suspensorium ovari, dan ligamentum ovari proprium. Untuk yang pertama mesovarium. Mesovarium ini letaknya ada di sini. Nah, mesovarium ini dia suatu duplikatur mesenterium yang meluas ke dorsal dari lembar dorsal ligamentum latum ke margo mesovaricus. Dari lembar dorsal ligamentum latum ke margo mesovaricus. Kemudian yang kedua ada ligamentum suspensorium ovari. Ini untuk gambarnya, ini ligamentum suspensorium ovari. Nah, dia ini terdapat vasa ovarica dan flexus nervosus ovaricus dan juga vasa limfatica. Kemudian yang terakhir ada ligamentum ovari proprium. Itu ada di sini. Nah, untuk ligamentum ovari proprium ini sendiri dia sebuah pemadatan jaringan ekstraperitoneal yang membentang dari ekstremitas uterus, ekstremitas uterina ke corpus uteri di sebelah dorsokaudal, tempat masuknya dari tuba uterina pada uterus. Karena ovarium ini sendiri memiliki alat-alat menggantung, maka ovarium ini letaknya tidak tetap, tapi dia dipengaruhi oleh keadaan organ-organ di sekitarnya. Sehingga pada keadaan hamil, untuk letak dari ovarium itu dia ikut dari perkembangan uterus. Kemudian untuk vaskularisasi sendiri, ovarium ini dia divaskularisasi untuk yang arterinya divaskularisasi oleh arteri ovarica. Arteri ovarica ini dia bercabang ke ovarium melalui mesovarium dan melanjut ke medial ligamentum latum uteri untuk memasok dari tuba uterina dan uterus. Dan kedua cabang dari arteri ovarica ini dia akan beranastomosis dengan arteri uterina. Kemudian untuk vaskularisasi vena, dia divaskularisasi oleh vena ovaricus. Vena ovaricus ini dia berasal, vena ovarica ini dia berasal dari flexus venosus pamphiniformis dan meninggalkan pelvis minor bersama dengan arteri ovarica. Untuk vena ovarica dextra dia akan naik ke VCI dan untuk vena ovarica sinistra dia akan ditampung oleh vena renalis sinistra. Untuk pembuluh limfe ini dia akan mengikuti pembuluh ovarica dan bergabung dengan pembuluh limfe dari tuba uterina dan fundus uteri
sewaktu melintas naik ke nodi lymphoidei lumbales. Kemudian untuk inervasi dari ovarium sendiri, itu saraf-saraf plexus ovaricus turun mengikuti pembuluh ovarika. Kemudian plexus ovaricus ini dia berhubungan dengan plexus uterina. Serabut parasimpatis dalam plexus ini dia berasal dari nervus vagus. Kemudian serabut aferen dari ovarium memasuki medula spinalis melalui nervus thoracicus 10. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tuba uterina atau tuba Fallopi atau salping. Nah, tuba uterina ini sendiri dia menempati tepi kranial dan di dalam 2 lembar ligamentum latum. Kemudian tuba uterina ini dia ada 4 bagian. Dari uterus ke ovarium itu ada pars uterina, isthmus tuba uterina, ampula tuba uterina, dan infundibulum tuba uterina. Nah, untuk pars uterina, ini sendiri dia letaknya intramural dan lumennya itu sempit dan membuka dalam lumen uterus sebagai ostium uterinum tuba. Kemudian isthmus tuba uterina. Untuk isthmus tuba uterina ini sendiri dia terbentang dari uterus secara horizontal sampai setinggi ekstremitas uterina ovarii. Dan dindingnya ini dia tebal tapi juga lumennya itu lebih lebar dari pars uterina. Kemudian ampula tuba uterina. Nah, ampula tuba uterina ini sendiri dia bagian terpanjang dari tuba uterina. Nah, lumennya ini dia terlebar dan dindingnya ini tertipis. Nah, di ampula tuba uterina ini sendiri dia ini sebagai tempat fertilisasi. Kemudian yang terakhir itu ada infundibulum tuba uterina. Nah, infundibulum tuba uterina ini sendiri dia ada bentuk corongnya, berbentuk corong, nah yang disebut ostium abdominal tuba uterina. Kemudian dari tepi ostium itu sendiri dia di tepi ostium itu dia ada prosesus yang disebut fimbria tuba uterina. Nah, kemudian selain ada fimbria tuba sendiri, dia itu ada fimbria yang paling besar dan dia ini melekat pada ovarium, yaitu ada fimbria ovarica. Kemudian untuk vaskularisasi dari tuba uterina atau tuba Fallopi atau salping, untuk yang arteri, dia arteri-arteri untuk tuba uterina ini dia dilepaskan dari arteri uterina dan arteri ovarium. Kemudian untuk venanya, vena-vena tuba uterina ini dia mencurahkan isinya ke dalam vena uterina dan vena ovarica. Kemudian untuk pembuluh limfanya, pembuluh-pembuluh limfanya ini dia ditambung oleh nodi lymphoidei lumbales. Dan kemudian yang terakhir ada inervasi dari tuba uterina atau tuba Fallopi atau salping. Inervasinya persarafan berasal untuk sebagian dari plexus ovaricus dan untuk sebagian dari plexus uterina. Untuk serabut aferen dia disalurkan ke dalam nervi thoracica 11 sampai 12 dan nervi lumbalis 1. Sekian dari penjelasan saya untuk PTA Anatomi LBM 1 ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak salah dan dari perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.